Cek, 1, 2, puji Tuhan. Shalom, shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Dia, dan inilah yang menjadi kerinduan kita saudara-saudara, karena seminggu lamanya Tuhan sudah menolong dan memberkati kita. Dan di hari Minggu yang indah ini, saya dan saudara memuliakan Dia sebagai ucapan syukur kita, karena Tuhan itu baik bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari saya langsung mengajak kita membuka Alkitab sama-sama. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25. Injil Matius pasalnya yang ke-25. Sejatinya kita bisa membaca dari ayat 14, tapi saya mengajak kita membaca ayat 18, satu ayat yang mungkin menjadi ayat pokok kita pada kesempatan pagi ini. Injil Matius 25 ayatnya yang ke-18. Kita tunggu sampai ketemu ya saudara. Injil Matius 25 ayatnya yang ke-18. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. Injil Matius 25 ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah bagian dari satu perumpamaan tentang talenta. Ya, saudara-saudara, diceritakan di dalam perumpamaan ini seorang tuan memberikan kepada hamba-hambanya, pekerja-pekerjanya, dia memberikan tanggung jawab 1 talenta ya, kepada 3 orang hambanya. Talenta yang pertama, Tuan itu berikan 5 buah kepada hamba yang pertama. Ya. Lalu kemudian kepada hamba yang kedua, Tuan itu mempercayakan 2 talenta. Dan pada hamba yang ketiga, Tuhan mempercayakan 1 talenta. Lalu Tuhan itu berkata, aku mau pergi keluar kota, ya. Nanti kalau aku sudah kembali, kamu harus mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan ini. 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Singkat cerita saudara-saudara, ketika tuannya itu pulang, lalu dia mulai cek and recheck kepada ketiga hambanya tadi. Hamba yang pertama dia panggil, mana tanggung jawabnya, mana talenta. Hamba yang pertama ini diberi talenta 5, saudara-saudara. Lalu dia mengerjakan talenta itu dengan baik dan mendatangkan hasil 10 buah. Hamba yang kedua pun demikian. Ketika ditanya sama tuannya, mana talenta yang dipercayakan tadi, hamba yang kedua juga dia mengupayakan talenta itu sehingga talenta itu berkembang menjadi lebih banyak dari waktu diberikan. Sedangkan hamba yang ketiga, saudara-saudara, diberi 1 talenta, tapi ketika tuannya bertanya, hamba itu tidak bisa mempertanggungjawabkan talenta itu, dia kembalikan apa adanya kepada tuannya itu. Pertanyaannya saudara, kenapa hamba itu tidak mengerjakannya? Ayat yang kita baca tadi berkata, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Saudara-saudara, cerita ini atau perumpamaan ini seringkali mewakili saya dan saudara. Ya.
yang namanya manusia itu selalu punya sifat tidak pernah puas. Manusia itu seringkali suka mengeluh, tidak tahu bersyukur, bahkan selalu pengen seperti orang lain. Kenapa ya? Kok saya tidak seperti dia? Ada pekerjaan yang bagus, ada hasil yang bagus, rumahnya mewah, punya kendaraan. Kita biasanya seringkali membanding-bandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Dan biasanya kita membanding-bandingkan dengan keadaan orang lain yang lebih baik dari kita, saudara-saudara. Melihat keadaan kita lalu kita mengeluh. Kita enggak puas, kita enggak pernah bersyukur. Kita merasa selalu kurang. Kenapa ya saya kok tidak sepintar dia? Kenapa ya saya usahanya kok tidak semaju dia? Kenapa ya toko saya kok tidak sebesar toko dia? Kenapa ya anak-anak saya kok tidak sepintar anak-anaknya dia? Dan lain sebagainya. Inilah sifat kita. Sehingga kalau kita mulai membanding-bandingkan kita dengan orang lain yang lebih dari kita, maka kita merasa bahwa kita ini diciptakan kurang daripada yang lain. Kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Kenapa saya diciptakan seperti ini? Kenapa dia begitu? Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul memaksimalkan potensi yang ada. Ini kalau kita tidak menyadari, saudara, kita merasa Tuhan itu tidak adil, sama seperti tuannya tadi. Loh, Tuhan ini kok nggak adil? Kenapa yang satu diberi 5, kenapa yang satu diberi 2, kenapa yang satu diberi 1 talenta? Jawabannya, saudara-saudara, bukan Tuhan tidak adil, bukan tuannya itu tidak adil. Tuannya itu memberikan kepercayaan, memberikan tanggung jawab kepada yang bisa melaksanakan tanggung jawab itu. Sehingga yang 2 tidak perlu protes kepada yang 5, yang 1 juga tidak perlu protes kepada yang 2. Kenapa? Karena yang terjadi adalah ketika mereka mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan Tuhan, tuannya dalam hidup mereka. Nyatanya yang 1 sudah diberikan 1 talenta, dia tidak mengerjakannya. Orang yang tidak mengerjakan seperti ini biasanya dia sambat, dia mengeluh. Kok saya tidak seperti dia si 5, kok saya tidak seperti dia si 2, kok saya cuma begini. Mengeluh, saudara-saudara. Padahal Tuhan itu dia menciptakan saya dan saudara, tidak pernah ada perbedaan. Tuhan itu adil. Coba kita baca satu ayat. Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-4. Yesaya 43 ayatnya yang ke-4. Saya baca, demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Perhatikan bagian A. Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi saudara-saudara, saya dan saudara adalah ciptaan Tuhan yang berharga, kata Tuhan. Saya dan saudara di hadapan Tuhan itu mulia. Tidak kok si A mulia, si B tidak, si C lebih mulia. Tidak. Tuhan menciptakan saya dan saudara sama. Kita ini sama-sama ciptaan Tuhan.
kita ini diizinkan Tuhan ada di dalam dunia ini, kita berharga dan mulia di pemandangan Tuhan. Karena saya dan saudara berharga dan mulia di pemandangan Tuhan, ayat ini berkata apa? Maka aku mengasihi engkau. Jadi bukan berarti ketika Tuhan itu memberikan 5 talenta kepada yang satu, 2 talenta kepada yang lain, lalu 1 talenta kepada hamba yang ketiga, Tuhan itu pilih kasih, Tuhan itu lebih sayang kepada yang 5 talenta, lalu membiarkan kepada yang 1 talenta. Tidak, saudara-saudara. Bisa bilang amin, saudara-saudara. Semua kita diciptakan Tuhan itu berharga dan mulia. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tinggal saya katakan tadi seperti di awal firman Tuhan ini, ya, bagaimana kita mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita nggak usah lihat orang lain, kok dia lebih baik, kok dia lebih bagus, kok dia lebih berhasil. Tidak, semua kita punya potensi untuk berhasil di hadapan. Semua kita punya potensi untuk diberkati oleh Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Semua kita punya potensi untuk menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Semua kita. Tinggal kita harus menyadari bahwa Tuhan memberkati saya dan saudara berdasarkan potensi, kemampuan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, di sini letaknya, saudara. Ada orang berkata begini, oh, Tuhan lebih sayang kepadanya, dia diberi 5 talenta. Oh, Tuhan lebih sayang kepadanya, dia lebih hebat, dia lebih pintar, dia 2 talenta. Saya kayaknya cuma 1 aja nih kepercayaan Tuhan. Seperti hari-hari ini, Tuhan tidak sayang. Padahal tidak, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua oleh potensi yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara bagaimana kita memaksimalkan apa yang ada dalam hidup kita. Supaya apa? Dengan apa yang ada di dalam hidup kita, di dalam hidup saudara, maka itulah yang menjadi dasar bagi Tuhan untuk memberkati kita. Sehingga betul-betul kita manfaatkan potensi kita. Apa sih kemampuan saya? Apa sih kesanggupan saya? Apa sih tanggung jawab yang diberikan Tuhan dalam hidup saya? Itu yang kita gali, Bapak Ibu saudara-saudara. Itu yang kita tonjolkan, itu yang kita kerjakan. Sehingga Tuhan memberkati kita dengan potensi, dengan kemampuan, dengan apa yang menjadi kesanggupan kita. Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Bisa bilang amin, saudara. Jangan seperti tadi, sudah dikasih 1, bukannya dikerjakan, bukannya diusahakan, bukannya dipertanggungjawabkan potensinya, malah dipendam, disimpan, tidak digunakan, dia tidak bertanggung jawab. Orang seperti itu tentu tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat, ya, ada 2 tokoh di dalam Alkitab yang diberkati oleh Tuhan dengan potensi yang ada di dalam diri mereka. Bukan dengan hal yang lain, tapi Tuhan memberkati dengan kesanggupan yang ada dalam diri mereka. Kita lihat dulu yang pertama. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara, biar contoh ini mengajak kita memperhatikan sehingga kita bisa belajar dari contoh-contoh yang ada di dalam firman Tuhan. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu Musa. Di dalam Keluaran pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11, kita baca dulu apa yang terjadi dalam hidup Musa. Keluaran 3 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan bagi kita. Saudara perhatikan. 2 contoh ini biarlah membuat saya dan saudara menambah semangat kita untuk memberdayakan hidup kita
sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita pertanggungjawabkan itu diberkati oleh Tuhan. Kita lihat Keluaran 3 ayat 11, saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara perhatikan, ini Musa. Musa diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan tugas yang berat. Tugas ini adalah membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, dibawa oleh Tuhan menuju satu tempat dan dibawa pimpinan Musa. Waktu Musa mendengar tanggung jawab ini, Musa mendengar perintah ini, dia berpikir begini, apa saya bisa? Sampai dia berkata, siapa aku ini Tuhan? Maka aku yang menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa betul-betul tidak yakin kalau dia mampu, saudara-saudara. Kenapa? Karena Alkitab mencatat Musa ini adalah seorang yang tidak pandai bicara. Musa ini tidak pandai bicara. Dia berbicara terbata-bata. Sementara untuk memimpin bangsa Israel diperlukan orang yang berwibawa, orang yang punya punya karisma. Bayangkan saudara-saudara, Musa ngomongnya aja pelo, ngomongnya aja terbata-bata. Bagaimana dia punya karisma untuk memimpin bangsa ini? Musa dia bilang, Tuhan, saya nggak bisa untuk memimpin bangsa yang sekian juta ini. Siapa aku ini? Maka aku menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Betul-betul Musa merasa bahwa dia tidak sanggup, dia tidak mampu. Tetapi saudara-saudara, saya katakan tadi, Tuhan memberkati kita dengan kemampuan kita. Kenapa Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel? Karena Tuhan tahu di dalam diri Musa ada potensi, ada kemampuan untuk itu. Cuma dia nggak sadar. Sehingga dia bilang, Tuhan saya nggak bisa. Dia nggak sadar bahwa dia punya kemampuan untuk memimpin satu bangsa yang besar. Lalu apa yang Tuhan katakan? Coba kita baca satu ayat lagi. Keluaran 4 ayat 2. Keluaran pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Keluaran pasalnya yang keempat ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Saudara perhatikan ayat ini. Musa bilang, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan tanya, apakah yang ada di tanganmu itu Musa? Musa bilang, aku cuma punya tongkat, gak ada yang lain. Bicara aku gak bisa. Karisma tentu saja masih dipertanyakan. Kenapa? Karena dia bicara aja tidak bisa, tidak pandai. Tapi Tuhan tanya, Musa, yang ada di tangan kamu itu apa? Musa bilang, Tuhan yang ada cuma tongkat. Tuhan bilang, coba kamu lemparkan tongkat itu. Ketika Musa melemparkan tongkat itu, maka tongkat itu berubah menjadi ular. Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa apapun yang ada dalam hidup kita, kalau Tuhan mau memberkati kita, maka Tuhan memberkati apa yang ada dalam hidup kita. Bisa bilang amin, saudara. Tongkat
Musa cuma punya tongkat. Tuhan bilang pakai tongkat itu. Dan dalam sejarah mencatat bahwa sepanjang Musa memegang tongkat itu, saudara-saudara, dengan tongkat itulah kuasa Allah ada dalam hidup Musa. Dengan tongkat itulah wibawa Allah ada dalam hidup Musa. Dengan tongkat itulah kemampuan Musa di-upgrade oleh Tuhan. Sehingga dengan tongkat inilah Musa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dengan tongkat inilah Musa membelah laut. Dengan tongkat inilah Tuhan Musa menyediakan air untuk diminum. Dengan tongkat Musa melakukan banyak hal. Kenapa? Karena tongkat ini diberkati oleh Tuhan dengan heran dan luar biasa. Jadi saudara-saudara, saya mau katakan pagi hari ini kepada kita semua, tidak usah mengeluh, tidak usah kita cemburu kepada yang lain. Lalu kita berkata, Tuhan, kenapa saya kok seperti ini? Kenapa tidak seperti dia? Kenapa tidak seperti si itu? Kenapa toko saya begini? Kenapa keluarga saya begini? Kok tidak seperti itu? Kita nggak usah cemburu. Perhatikan baik-baik apa yang ada dalam hidup kita, apa yang Tuhan beri bagi kita, apa yang menjadi kemampuan kita, itu yang kita kerjakan. Maka Tuhan akan memberkati apa yang ada dalam hidup kita. Itu yang kita maksimalkan, itu yang kita kerjakan dengan baik. Dan percayalah, kalau kita kerjakan itu dengan baik, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Ya. Yang kedua, mari kita perhatikan. Yang kedua adalah Nabi Elisa. Mari kita membaca 2 Raja-Raja 4 ayat 2. 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara perhatikan, hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ini cerita, saudara-saudara, adalah ketika Elisa berhadapan dengan janda-janda Nabi. Ya, janda-janda Nabi pada waktu itu mereka sedang berhadapan dengan kesulitan ekonomi, kelaparan. Lalu mereka datang kepada Elisa dan berkata, Tuanku Elisa, apa yang harus kami perbuat? Janda-janda Nabi ini sedang mengalami krisis ekonomi. Mereka sedang mengalami kesulitan makan. Mereka datang kepada Elisa. Elisa, ini bagaimana ini? Elisa bilang, apa yang kau punya di rumah? Dia tanya kepada istri Nabi, kau punya apa di rumah? Ini istri Nabi ini, istri Nabi ini, janda-janda Nabi ini, karena kesulitan ekonomi, mereka terlilit hutang, dikejar-kejar oleh penagih hutang. Lalu mereka datang kepada Elisa. Elisa, bagaimana ini? Elisa bilang, beritahukan kepadaku apa yang ada di rumahmu. Apa yang kau punya di rumah? Saudara perhatikan baik-baik. Lalu perempuan itu, janda Nabi itu berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Janda ini bilang, saya udah gak punya apa-apa Pak Elisa. Yang ada di rumah itu cuma ada satu tempat namanya buli-buli, dan itu berisi minyak sedikit.
Ya. Elisa bilang bawa sini minyak. Lalu Elisa berdoa. Ketika Elisa berdoa, maka mujizat Tuhan nyatakan di situ. Minyak yang ada di puli-puli itu dituang terus, tidak pernah habis-habisnya. Dituang terus, ada terus minyak itu. Dan minyak itulah yang akhirnya menyelamatkan para janda-janda Nabi itu untuk membayar hutang-hutang mereka dan memperbaiki ekonomi rumah tangga mereka. Saudara perhatikan, Tuhan tidak memakai yang lain. Tuhan memakai apa yang ada di dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita pandai-pandai bersyukur kepada Tuhan, apapun yang ada di dalam hidup kita, potensi apapun, kemampuan apapun yang ada dalam hidup kita, mari kita kerjakan itu baik-baik. Kita sebagai ibu rumah tangga, mari kita kerjakan itu dengan baik. Kita sebagai orang yang berusaha, kita buka warung, kita buka toko, kita kerja, mari kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya sambil kita bersyukur kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita. Pasti Tuhan berkati kita. Tidak usah kita berkata, Tuhan kok saya tidak seperti itu sih, Tuhan kenapa saya kok tidak sebaik itu, kenapa keluarga saya tidak. Tuhan tidak pernah pilih bulu. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan melihat potensi yang ada dalam hidup kita, kemampuan yang ada dalam hidup kita. Maka dengan kemampuan yang Tuhan berikan itulah Tuhan akan memberkati hidup kita. Satu lagi yang saya ingin sampaikan kepada saya dan saudara di penghujung firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Ya, jangan sekali-kali melupakan campur tangan Tuhan. Sekali lagi, jangan sekali-kali kita melupakan campur tangan Tuhan dalam segala hal. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita izinkan Tuhan campur tangan. Musa, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena keterbatasan fisik, keterbatasannya. Tapi ketika Tuhan campur tangan, maka Tuhan memberkati apa yang menjadi pekerjaan, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Musa. Janda-janda Nabi ini, mereka tidak punya apa-apa, tetapi ketika mereka mempercayakan itu kepada Tuhan, ketika mereka mengizinkan Tuhan campur tangan di dalamnya, maka janda ini melihat mujizat yang besar terjadi di dalam rumah tangga apa yang mereka sedang kerjakan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Bahkan saya mendengar PPKM ini akan ditambah lagi sampai tanggal 8 Maret kalau tidak salah. Ditambah lagi 2 minggu lagi. Banyak orang sudah mengeluh, ini bagaimana? Kami mau makan, kami mau itu, kami mau kerja, kami semua terhambat. Nah, saya percaya situasi dan kondisi ini tentu banyak menghambat apa yang kita kerjakan. Ya, belum lagi situasi hari-hari ini, saudara, hujan dan lain sebagainya, tentu mengurangi aktivitas kita untuk menerima sesuatu dalam hidup kita. Tetapi mari saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan semua kita pagi ini, percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Izinkanlah Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu sambat, kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain, karena kita tahu Tuhan memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Karena tanggung jawab yang Tuhan berikan itu membuat saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Bisa katakan amin saudara-saudara? Puji Tuhan. Baik, saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Mari maksimalkan potensi kita. Mari kita lebih giat lagi dengan apa yang ada dalam hidup kita. Lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Lebih banyak kita minta campur tangan Tuhan sambil terus kita mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama.
Kita akan nyanyikan satu pujian, lalu kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian